Ada curhatan masuk ini Gus dari teman-teman tentang Flowcode. Ya, ada yang mengalami kendala alias trouble di Flowcode, bukannya kelihatan mengkilap, berdaging, lah kok malah keriting katanya. Ada juga yang ngedrop, lah kok bisa. Nah, ini habis kita Flowcode, apakah nanti aman atau ada kendala? Oke, langsung aja kita kasih paham Gus. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Kajine Painting. Ya, oke Gus. Kali ini kita ngumpet dulu di balik layar. Kita nggak tatap muka ya, biar nggak bosan. Nah, ini kita siap-siap proses Flowcode ya. Mulai dari pengamplasan media yang udah di clear. Clear pertama ini ada di video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Nah, amplas yang kita pakai nomornya berapa? 1000 sudah cukup. Mau pakai 1500 juga boleh, nggak masalah. Nah, yang bikin sering kejadian keritingisasi teman-teman itu biasanya ngamplasnya mungkin kebablasan bisa Gus, kemudian ngamplasnya itu kurang rapi loh. Proses ngamplas kenapa mesti rapi? Oh ya jelas, kayak di video kali ini kita bikin serapi mungkin ya untuk pengamplasan. Mulai dari tepian, kemudian kita tentukan dulu mulai dari yang belakang kita amplas, kemudian geser samping. Nah, kemudian setelah itu geser sampingnya lagi, baru kita pelan-pelan menuju ke arah depan. Nah, kejadian keriting biasanya teman-teman ngamplas modenya pelencar itu ya, sini belum selesai, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke situ, pindah lagi ke lain hati. Aduh, intinya kurang rapi Gus, itu bisa bikin clearnya mungkin terkikis cukup dalam. Nah, faktor yang bikin keriting kedua kemungkinannya di clearnya. Nah, oke, contohnya kayak gini ya. Kali ini kita pakai Mbak Nikon 4100 ya. Kakaknya 3100. Nah, di sini perbandingan kita bikin 4 clear, 1 hardener. Untuk thinnernya itu kelihatan ya di garis dikit lah. Kalau mungkin perkiraannya ya 10%. Nah, ini mohon maaf kita belum pakai gelas taker karena gelasnya dipinjam Pak RT, lagi ada hajatan. Tenang aja, next time kita bakal pakai gelas taker biar lebih akurat. Nah, jadi untuk clearnya teman-teman kemungkinan masih bikin dengan rasio yang encer, pemakaian thinnernya banyak. Terus saat aplikasi juga berpengaruh. Biasanya teman-teman terlalu bernafsu lah bahasanya ya, namanya manusia kadang memang nafsu kita mengalahkan logika kita ya. Nah, di sini untuk spray gun yang kita pakai masih tetap pakai spray gun Awarita K350 ya. Untuk teman-teman yang udah sering nonton video kita pasti tahu si gedang kepok pipit ini andalan ini Gus. Nah, untuk rasio clear yang kita racik tadi terbilang cukup kental ya Gus ya. Nah, apa iya spray gun kayak gini bisa nembakin clear yang terbilang cukup kental? Ya, tonton aja video ini. Bisa juga simak video kita sebelumnya, masih ada video yang membahas tentang keampuhan spray gun ini ya. Nah, oke. Untuk settingannya di sini untuk pattern kita buka 2 ulir, untuk jarumnya kita buka sebanyak 3 ulir aja Gus. Nah, untuk anginnya masih pakai feeling good ya. Kenapa kita masih pakai feeling good? Ya lagi pengen aja. Mungkin next video lah kita bakal apa ya, lebih lengkapin aja. Gelas taker bakal kita pakai, kemudian manometer bakal kita pakai. Tungguin aja videonya, oke.
kita enjoy aja, belajar bareng-bareng di sini. Nah, ini masuk ke 3 lapis ya, nggak kerasa ini tuh, kebanyakan ya ngomong nggak jelas. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berusaha menyampaikan materi yang apa adanya, real, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk penyemprotan tetap kita usahakan serapi mungkin. Teman-teman bisa dilihat sini untuk pergerakan, terus overlap, jarak tembak, disimak baik-baik. Sambil kita nembakin clear di panel yang kedua ini, kebetulan ini saya ingat ada satu pertanyaan dari teman-teman. Ini pertanyaannya cukup bagus sekali ya. Pertanyaannya seperti ini, Gus. Ketika kita main clear, terutama dengan rasio clear 4:1 ya, tipe-tipe MS, menggunakan thinner yang sedikit di bawah TDS, apa nggak berat? Nah, ini bagus banget ini, Gus. Jadi untuk dapetin hasil yang maksimal ya, itu kita di sini benar-benar dituntut. Yang pertama, setting spray gun harus benar-benar tepat, apalagi pakai 0,8 kayak gini, terbilang nozzle-nya ya cukup kecil. Nah, kemudian kita juga harus paham dengan karakter clear yang kita pakai, karena setiap clear biasanya dengan menggunakan thinner yang sedikit dia punya masa flow time yang berbeda-beda. Nah, flow time sendiri itu apa? Ini bakalan nanti kita bahas lebih lanjut di video berikutnya, Gus, karena cukup panjang kalau kita terangin, nanti durasinya kepanjangan, teman-teman jenuh, kuotanya nanti habis gimana, waduh, kan repot. Step by step aja biar lebih enak untuk memahami setiap tahapannya, Gus. Kemudian di media spakbor ini, di lapis yang ketiga kita mencoba sedikit bervariasi nih, Gus ya. Nah, ini kita mode nembaknya di bagian tengahnya kayak gini ya. Fungsinya apa? Karena ini untuk mengcover, karena media spakbor ini agak apa ya, bentuknya melengkung. Kadang kita suka terlena ketika nyemprot dari ujung belakang sampai ke ujung depan. Biasanya di bagian tepian itu ada yang terlihat masih kurang. Nah, ini kita cover seperti ini. Kita bakal lihat nanti hasilnya kayak gimana, apakah sesuai dengan harapan. Ini panel terakhir, Gus. Nah, di body ini konsumennya minta ditempelin stripping, namun ya biasa anak zaman now, strippingnya custom, baratnya bisa dibilang custom ya, hampir semacam KW juga kemungkinan kualitasnya. Cuma kita di sini nggak bisa tahu ya, stripping ini kualitasnya seperti apa, kuat apa nggak ditimpa clear. Ini yang sering masih dikeluhin sama teman-teman. Banyak yang curhat, kita nimpa stripping kok hasilnya kayak gini, apalagi yang kemarin sempat ada yang mungkin mencoba pakai tren yang lagi viral itu one black attack. Nah, saya curiganya mungkin kalian langsung tembak terlalu basah, karena stripping kayak gini, pertanyaannya apa bisa ditembak mode one black attack? Nah, ini agak susah ya, Gus ya jawabnya, karena stripping yang selain ori, KW ataupun custom, kita nggak bisa apa itu ya namanya, kita nggak bisa memperkirakan kekuatan stripping ini kayak gimana. Jadi opsinya gimana? Clearnya tetap kita bikin rasio yang cukup kental di bawah TDS. Di lapis yang pertama jangan langsung kita timpa basah, biasa mode sawur-sawur ya. Lapis kedua baru kita mainin agak basah, lapis ketiga baru untuk perataan dan lebih basah.
Oke, panel terakhir udah kelar. Nah, di sini kita langsung ya, kamera tetap standby, nggak kita matiin. Jadi ini real, nggak ada edit-edit, nggak ada potong-potong, nggak ada tipu-tipu, nggak ada pembohongan publik, Gus. Jadi real apa adanya. Seperti ini kita cek untuk strippingnya apakah bermasalah, apakah ada yang meler, apakah ada yang bintik. Nah, seperti ini kita bakal lihat nanti setelah keringnya. Oke, kita lihat dulu. Nah, aman ya. Dan di sini ada satu momen kita selesai nembak clear, langsung di prank PLN alias listrik mati, Gus. Nah, setelah nginep semalam kita dapetin hasil vlogotan seperti ini, Gus. Kita coba cek satu persatu. Nah, yang pertama di bagian bodi belakangnya ini kelihatan untuk strippingnya alhamdulillah aman, nggak ada kejadian stripping mengkeret, stripping ngangkat, popping juga nggak ada, glewer nggak ada. Kita masih dikasih aman kali ini. Ini kondisi udah kering, kita pegang kayak gini nggak ada masalah. Nah, untuk di bagian selebor belakangnya ini, aduh, kita sedikit apes di sini. Ya ada debu kecil nempel di atas permukaan. Sepertinya ini kasus waktu pemindahan dari tempat penyemprotan mau kita amanin di dalam rumah. Ya wajar aja, bengkel cat kaki 5. Masih ada 1-2 debu kecil nempel, nggak apa-apa. Kalau untuk di bagian selebor depan kita masih dikasih mulus ya, aman Gus. Nah oke, cukup sekian hasil vlog kita kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya dengan K350 in action. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.